Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Langgeng, yang terhormat Ibu Lili Amalia selaku pengajar praktik, kemudian Bapak Lukman Fauzi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, serta Bapak Ibu guru SD Negeri Langgeng yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara diskusi pendampingan individu, visi dan prakasa perubahan sekolah. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya pembawa acara pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Untuk acara yang ketiga, presentasi dan diskusi. Kemudian yang keempat, penguatan pengajar praktik, serta yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umum kita. Liridillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakan suratul Fatihah, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara berikutnya, sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Tafsir SPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati Ibu Amalia sebagai pembina praktek guru penggerak, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi sehat, nikmat-nikmat Islam dan nikmat sedang mengikuti acara visi dan perubahan berbatas perubahan sekolah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini bisa sekaligus untuk menyaksikan Bapak Lukman yang akan praktek sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga nanti akan menyusul akan menjadi guru penggerak yang betul-betul menjadi penggerak
sini Bapak Lukman juga termasuk calon guru penggerak yang sangat aktif. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan ditetapkan sebagai guru penggerak yang amin ya rabbal alamin, sehingga nanti tindakan berikutnya atau selanjutnya akan lebih mudah dalam menggapai cita-citanya. Kemudian yang lain ini juga ada Pak Yudi dan Pak Yusron, nanti disusul oleh Haji Rahman, kemudian Bu Husnul dan Bu Romli, juga yang masih muda kuliah ya, ini akan menyusul Bapak Lukman untuk menjadi calon-calon guru penggerak. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita senantiasa diakan kepada Junanda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan diberikan satu tempat yang istimewa untuk beliau, akan diberikan syafaat oleh beliau tak kala kita berada kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya berdiri sini mewakili atas nama Kepala Sekolah SD Negeri Lanjut. Sebenarnya saya juga masih ingat-ingat, tidak tahu menahun itu apa guru penggerak bu, tidak tahu. So saya juga tidak akan jadi guru penggerak. Yang umurnya sudah digerak-gerakkan. Kemarin saja untuk calon kepala sekolah saya sudah menolak. Kepala OWK datang ke saya menolak dengan halus karena ya, mungkin karena sesuatu ya, jadi saya. Tetapi yang muda-muda ini mudah-mudahan ya, ke depan bisa menjadi calon-calon guru penggerak yang betul-betul dibutuhkan oleh sekolah kita dan juga oleh sekolah berbagai kita bersama-sama. Dan mudah-mudahan juga Bapak Lukman yang di sini akan memaparkan tentang visi misinya pendampingan individu dua, yaitu guru penggerak angkatan yang ke-7. Angkatan yang ke-7 mudah-mudahan kedepannya tidak ada halangan dan selalu lancar untuk sampai pada puncaknya, yaitu ditetapkan sebagai guru penggerak. Pada pendampingan individu ini, Bapak Lukman akan menyampaikan visi dan prakarsa atau perubahan sekolah. Ya. Mudah-mudahan visi dan prakarsa dari Bapak Lukman itu betul-betul akan meningkatkan mutu sekolah yang ada, khususnya sekolah SD Negeri Lanjut yang ditemani oleh Bapak Lukman. Dan kalau kemungkinan Bapak Lukman ini akan ditempatkan pada sekolah yang lain, mungkin di mana ya, mungkin di desa Bungle atau yang lain, ini akan menjadi betul-betul menjadi penggerak yang dibanggakan oleh kepala sekolah yang ada. Karena memang syarat-syarat menjadi guru penggerak itu memang sangat rumit, dan untuk menjadi guru penggerak sendiri prosesnya juga sangat rumit. Oleh karena itu, setelah berhasil menjadi guru penggerak, diharapkan kalau sudah memang jadi guru penggerak, tidak asal mencapai cita-citanya guru penggerak, namun betul-betul diaplikasikan, diterapkan pada sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah itu lambat laun akan menjadi sekolah unggulan. Ini yang diharapkan ya, adanya guru penggerak. Yang selanjutnya untuk meniti karir daripada guru penggerak adalah menjadi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah, dan mungkin nanti pengangkatan juga akan lebih enak ya, akan lebih cepat. Mudah-mudahan kalau ini bisa ya sampai di sini ya bertanya, bisa diangkat menjadi pegawai sipil atau bisa menjadi PKK
dan diangkat menjadi kepala sekolah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapannya ya. Setiap guru penggerak pasti punya harapan ya. Kalau tidak punya harapan, apa yang akan dicapai, dia pasti tidak akan ambil pusing menjadi daftar menjadi guru penggerak. Tetapi yang mendaftar guru penggerak insya Allah ya, punya harapan yang mulia, punya cita-cita yang baik untuk demi peningkatan mutu sekolah yang ada khususnya di Kecamatan Talang ini. Itu harapan dari kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan juga saya berpesan kepada semua guru-guru yang ada selain penggerak itu juga tetap hatinya bergerak ya, untuk bisa mencerdaskan anak didiknya, untuk bisa memajukan sekolahnya sehingga menjadi sekolah-sekolah yang mutunya bagus, menjadi sekolah unggulan. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan berikutnya, sambutan dari pengajar praktik kepada Ibu Lili Amalia, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Tafsir SPD selaku Wakil Kepala Sekolah dari SD Negeri Langgen. Kemudian yang saya hormati Bapak Lukman Fauzi, SPDSD selaku CGP Angkatan 7 Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Tegal, serta rekan-rekan guru semua yang insya Allah bersama-sama dengan Pak Lukman sefrekuensi ya. Insya Allah semuanya bertekad bulat Pak Kasir untuk menggerakkan ya, sekolah SD Langgen ini. Insya Allah dalam rangka memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa-siswa kita, dan tentunya yang memajukan kepala sekolah juga, lingkungan sekolah juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita semua berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 dengan tema visi dan prakasa perubahan sekolah di SD Negeri Langgen Talang ya, ikutnya Talang ya. Di sini Bapak Ibu semua alhamdulillah bersama-sama bersemangat ya, bersemangat dalam rangka melaksanakan diskusi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah yang insya Allah syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tafsir mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pendampingan individu terhadap CGP saya, yaitu Bapak Lukman. Dan kami mohon maaf barangkali selama pendampingan nanti sampai pendampingan 7 barangkali ada tutur kata maupun tingkah laku saya sebagai PP yang kurang berkenan, maupun mungkin pendampingan itu merepotkan dari Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ikut sertaan Bapak semuanya akan dinilai Allah sebagai ibadah. Untuk hari ini pendampingan individu itu merupakan rangkaian kegiatan dari CGP, rangkaian dari pendidikan guru penggerak. Dan hari ini adalah pendampingan guru penggerak, pendampingan individu yang kedua. Karena yang satu sudah dilaksanakan pada bulan November,
sekarang pendampingan individu yang kedua di hari ini itu membahas tentang diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Jadi nanti harapannya saya selaku moderator ya dari diskusi mengharapkan dari Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi aktif ya, ikut serta mensukseskan diskusi visi dan prakasa perubahan. Karena rangkaian dari pendampingan individu dari pendidikan guru penggerak itu cukup lumayan lama sampai bulan Juli. Cuma beda tema ya. Kalau hari ini adalah pendampingan kedua, temanya diskusi. Jadi untuk ketiganya juga nanti mungkin beda lagi. Sampai ke-7 dan mudah-mudahan nanti selesai Juli, mudah-mudahan nanti Pak Lukman tulus ya, dengan nilai yang memuaskan sehingga Pak Lukman bisa lebih mengimplementasikan ya dari ilmu-ilmu yang didapatkan selama pendidikan guru penggerak di Kabupaten Tegal. Nah, mudah-mudahan visi dari Pak Lukman ya, karena pada pendampingan individu ini Pak Lukman nanti akan menyampaikan visi dirinya sebagai guru penggerak dan visi sekolah dari SD Negeri Langgeng ini. Mudah-mudahan visinya Pak Lukman bisa selaras dengan visi dari sekolah SD Langgeng, SNP Langgeng. Marilah Bapak Ibu, ya kita ikuti bersama diskusi hari ini yang nanti langsung akan dipimpin oleh Pak Lukman. Ya. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ibu Lili yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara berikutnya presentasi dan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Lukman Fauzi SPD. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala nabiyyil alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya bil ulumi wal hikam. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Lili Amalia selaku pengajar praktik dari SMP 4 Adiuna, dan tak lupa Bapak Ibu Guru SD Negeri Langgeng yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bermuajahah, bermujalasah dalam rangka pendampingan individu dua visi dan prakasa perubahan sekolah. Semoga perkumpulan kita mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan termasuk amaliyah juga bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, visi pendampingan individu visi dan prakasa perubahan sekolah oleh saya Pak Fauzi SPDSP, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal. Dan
Ibu Alia selaku pendamping saya. Tujuan diskusi kali ini adalah dengan diskusi dapat menyesuaikan visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Dengan diskusi dapat menyesuaikan visi sekolah dengan tujuan dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga adalah dengan diskusi dapat menyesuaikan program sekolah untuk tumbuh kembang murid sesuai bakat dan minat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan sebuah puisi karya dari Bapak Susilo Soeharto. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai yang diam, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai yang diam itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu dari Batak yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu oleh Sio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu oleh Sio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu adalah karya Bapak Isu Soekarno, begitu cintanya dia dengan bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan visi, apa pentingnya visi dalam membawakan sebuah program. Sebelum kita membahas visi, mari kita saksikan video berikut. Belantin.
Ibu yang saya hormati, setelah melihat tayangan tadi, kira-kira apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video ini? Kira-kira Bapak Ibu siapa yang menanggapi? Ibu Ahmadina, waktu dan tempat silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Setelah melihat tayangan beruang tadi ya, Bapak Ibu yang kami hormati, menurut pandangan saya dari tayangan yang barusan kita lihat bersama, itu adalah sebuah cita-cita, atau saya mau perumpamaan dulu bahwa beruang itu melihat sebuah ketinggian, ya kan? Tadi melihat gunung es ya, kalau nggak salah. Dia ingin ke sana, ingin mendaki ke sana dengan berusaha membawa alat-alat yang ada. Alatnya tadi bawa palu kalau nggak salah atau apa itu. Kemudian dia mendaki. Si beruang itu mendaki ke gunung itu, dan ternyata di tengah perjalanan alatnya pada jatuh, semuanya jatuh, dan dia tidak berhasil. Beruang itu juga tidak menyadari sebenarnya dia itu mau apa ke atas itu. Menurut pandangan saya seperti itu. Kemudian alatnya jatuh, dia tetap berusaha untuk tetap naik ke atas gunung itu. Kemudian dia menemukan, oh ternyata kukunya ditancapkan ke gunungnya, ke situ. Kok bisa? Gitu. Kok bisa ya? Pakai punya alat sendiri yang ada di badannya dia sendiri. Kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga memakai kukunya dia, dan dia baru menyadari, oh aku punya kemampuan seperti itu. Oh aku punya diri aku itu punya kemampuan memakai kuku saya ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada intinya si beruang itu mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian dengan kegigihan dan berbagai macam cara, dengan jatuhnya alat tadi, kemudian sampai menemukan bahwa kukunya sendiri itu bisa dipakai. Dia jatuh bangkit, lanjut perjalanan, dan akhirnya menemukan bahwa dirinya memiliki kemampuan serta tekad yang kuat, sampai pada akhirnya dia meraih cita-citanya, yaitu mencapai gunung tersebut. Apa yang dia inginkan tercapai sampai ke puncak gunung tersebut. Demikian. Ibu Madaya, bagus sekali Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu, kita mempunyai kemampuan yang perlu kita tularkan, tapi dengan tekad yang kuat kita bisa menciptakan peserta titik yang unggul tentunya, yang unggul dari sekolah yang lain. Pertanyaan yang kedua adalah, apa kaitannya dengan visi seorang individu? Dari Ibu, ya, dari Ibu Husnul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya di sini menyampaikan pendapat sekilas setelah tadi kita bersama melihat video tentang Benagut, di mana dalam video tadi ada sebuah kerja keras untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin diinginkan kita. Sehingga di sini membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat keras. Ya, setelah kita lihat bersama, di sini saya analogikan bahwa seorang guru itu harus mempunyai visi atau cita-cita yang sangat kuat dalam mendidik putra putri bangsa. Ya. Walaupun untuk mencapai keinginan tersebut sangat berat, di sini guru perlu mengenal beberapa pendekatan manajemen untuk mengadakan perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Tetapi berkat kegigihan kita semua sebagai seorang guru, saya yakin bahwa visi seorang guru akan dapat tercapai dengan kebersamaan kita, di mana kita semua dapat menyalurkan berbagai macam pendapat, berbagai macam pikiran, gagasan yang akan mengarah pada hal kebaikan, merubah pendidikan kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Betul sekali Ibu bahwa dengan kolaborasi, dengan kerjasama kita pasti bisa meraih sebuah impian, yaitu visi SD Negeri Langgeng. Selanjutnya Bapak Ibu, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan tetapi imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulus kemajuan dan melahirkan evaluasi. Bapak Ibu, saya sering bertanya Bapak Ibu di kelas saya ingin sering tanya sama anak-anak saya, Mas Arjun, cita-citanya apa Mas Arjun? Dia jawab astronot. Bagus. Dari cita-cita itulah visi Mas Arjun. Perlu adanya guru yang menjaga, mengarahkan agar bisa sampai ke visinya Mas Arjun, yaitu menjadi seorang astronot. Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu memiliki sebuah harapan. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah untuk maju. Visi SD Negeri Langgeng yaitu menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berilmu, dan berprestasi dengan mengedepankan nilai-nilai religius, pendidikan karakter, dan budaya bangsa. Harapannya adalah output keluaran dari SD Negeri Langgeng memiliki akhlak yang mulia, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya dengan ilmu dan prestasi yang selalu mengedepankan nilai-nilai religius, mempunyai karakter yang kuat, dan tentunya berbudaya. Menurut kepala sekolah, sebenarnya ini akan ditujukan kepada Bapak Kepala Sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah sedang tidak. Jadi mungkin yang mewakilinya Bapak Tafsir. Menurut Bapak Tafsir, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang sudah kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi berbeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kepada Bapak Tafsir, dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang kedua, saya berbicara ada visi-visi. Yang pada visi itu tekankan pada 3 hal, yaitu yang pertama adalah berakhlak mulia, kemudian yang kedua berilmu, dan yang ketiga berprestasi. Ini sudah jelas, kita sudah menyaksikan bersama bahwa SD Negeri Langgeng, SD kita itu sudah menghasilkan 3 poin ini sampai sudah ke tingkat provinsi. Yang pertama berakhlak mulia. Alhamdulillah di SD Langgeng ini bumi. Alhamdulillah memang saya ternyata tidak pernah terjadi kasus apapun. Alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi, dan mudah-mudahan sampai kapanpun tetap aman dan tidak terjadi apa-apa. Memang ditekankan sekali untuk akhlak mulia bagi siswa-siswi kami, baik di rumah, di luar rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ini semua sudah terbukti.
anaknya, taat melaksanakan ibadah, sopan terhadap sesama, sopan terhadap guru, dan juga apalagi kepada orang yang lebih tinggi. Ini terbukti sekali untuk poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, berilmu, bahwa memang cita-cita anak dari rumah ke sekolah adalah tolabul ilmi, yang mencari ilmu. Pasti anak pulang membawa ilmu. Nah, ilmu ini beragam, dari mulai ilmu pengetahuan umum, ilmu agama maupun ilmu dalam penerapan teknologi. Ini sedikit banyaknya anak SD atau khususnya ini dalam teknologi sudah ya bisa lebih. Kalau agama itu sudah jelas, untuk SD dan lain tidak diragukan lagi kemampuannya untuk bergabung berreligius di SD Kilangan, dari model hafalan maupun model praktek. Alhamdulillah, karena memang ditunjang oleh madrasah siangnya, jadi tidak diragukan lagi untuk ilmu agamanya. Demikian juga dengan ilmu yang memang spesifik, anak tuntut untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang baik, lulusan-lulusan yang berprestasi dan yang bagus. Alhamdulillah di SD Kilangan selalu bagus dari tahun ke tahun. Kalau ada pun satu atau dua anak itu sudah lumrah, karena anak itu sebabnya masih gemuk dan juga orangnya jumlahnya banyak sehingga tidak bisa untuk menuntaskan semuanya. Semuanya sudah tuntas, tapi tidak bisa untuk menghasilkan yang baik, semuanya tidak bisa. Namun demikian, setiap lulusan dari tahun-tahun alhamdulillah sudah menghasilkan siswa-siswi yang mampu untuk bersaing di tingkat jenjang selanjutnya di SMP. Ya, hampir kemarin saja yang masuk SMP negeri itu hampir 80%. Selanjutnya ada yang pilih sendiri di swasta, ada yang di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga, prestasi SD Negeri Kilangan ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, baik prestasi bidang seni maupun di bidang atletik olahraga. Kemarin bidang seni khususnya Lagrong sudah tingkat provinsi, tingkat provinsi. Alhamdulillah 2 kali saya yang mengikuti. Tahun 2019 berangkat ke Solo ke Hudan, kemudian 2020 Pakem, 2021 juga Pakem, dan 2022 ya berangkat lagi ke Solo untuk mewakili Kabupaten Tegal. Ya, meskipun ya memang belum sesuai dengan harapan memperoleh juara, namun demikian ini sudah menunjukkan bahwa SD Kilangan memang betul-betul di Kecamatan Talang ini tidak diragukan lagi kemampuannya. Ya. Ini di bidang seni, kemudian di bidang atletik ya, dan di bidang keilmuan yang lain ya, ini juga SD Kilangan sering mewakili Mojopat tingkat kabupaten, kemudian mewakili menggambar dan sebagainya. Jadi maka masyarakat itu sudah mempunyai image bahwa SD Kilangan itu adalah SD negeri unggulan, dan alhamdulillah memang prestasinya membuktikan itu. Itu jawaban dari saya atas nama wakil dari Pak Soleh ini Pak Nangir, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arsir yang sudah mewakili Kepala Sekolah dari SD Kilangan. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu memiliki keinginan, memiliki harapan. Keinginan Bapak Ibu ingin saya tuangkan Ibu, ingin saya tuangkan ke dalam presentasi saya. Yang pertama adalah Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa?
dari Ibu Rahmat. Terima kasih atas kesempatan Pak Lukman diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Harapan saya untuk murid-murid yang pertama adalah pembentukan akhlakul karimah. Jadi seperti tadi berkaitan dengan visi misi, budi pekerti berada di depan ya. Untuk saya membutuhkan murid-murid SD Negeri Langen yang pertama adalah memiliki akhlakul karimah. Dilanjut atau impian pertama? Kedua boleh Ibu. Oh, iya. Barangkali yang mau dua jawaban. Ya. Setelah murid-murid kami di SD Negeri Langen bisa menghasilkan, kami sebagai guru bisa menghantarkan siswa-siswi berakhlakul karimah. Selanjutnya kami berharap mereka mempunyai kemampuan intelektual dan menguasai serta nantinya bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Monggo yang lain. Ya, Itu Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya, luar biasa. Memang betul Ibu, akhlak ada yang utama. Tanpa akhlak, apalah artinya segudang ilmu yang kita miliki. Yang kedua, soal yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah kepada Ibu Nomi, ya Ibu Nomi, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akan bertanya dari pertanyaan tematik yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, kami semua percaya bahwa murid itu memiliki bakat dan minatnya yang beragam. Karena murid-murid di sekolah itu memiliki sifat yang unik, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Ada yang suka berolahraga, ada yang berolahraga tadi, kemudian ada yang suka membaca, ada yang suka membaca puisi, terus menari seperti itu. Nah, dari bakat minat murid tersebut, kita perlu mengembangkan bakat dari minat anak-anak tersebut itu agar bisa berprestasi ke depannya. Begitu kurang lebihnya jawaban saya. Seperti itu Pak Lukman, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Betul sekali. Tugas kita yaitu menggali bakat, minat yang ada, yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita memoles sedikit demi agar bisa berprestasi di kancah dunia. Selanjutnya yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan pada Ibu Muslim ya. Terima kasih. Di sini saya akan coba untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang di sekolah kita mengutamakan. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa kita percaya bahwa tiap siswa atau tiap murid itu mempunyai bakat minat ya, bakat minat yang berbeda, sehingga murid adalah individu yang unik. Di mana siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda. Kemampuan belajarnya pun di sini berbeda ya. Kita sebagai guru perlu mempunyai kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai macam strategi model pembelajaran yang cocok sesuai dengan minat bakat siswa kita masing-masing. Sehingga perkembangan siswa itu diharapkan dapat digali bakat minat yang ada pada diri siswa, tentunya dengan mengedepankan perilaku seperti berbudi pekerti yang luhur, religius, dan memiliki role model untuk semua pelajar, untuk semua peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya untuk soal yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Oke, untuk pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini sudah jelas ya bahwa murid-murid itu adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa yang memiliki potensi yang besar di masa depan. Jadi mulai sekarang ayolah kita sebagai guru, ya sebagai pendidik, kita menggali potensi-potensi tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Novi dan Bu Yusuf, digali ke depannya supaya mereka jadi penerus-penerus yang berakhlakul karimah. Tidak cuma hanya berprestasi dalam segala bidang, tetapi tidak berakhlak. Tapi kita menginginkan seluruh murid-murid yang ada itu menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Jadi tidak cukup hanya saya bisa menari, saya bisa dalam bidang matematika, tapi mereka punya akhlak yang baik. Jadi bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang beradab. Begitu Pak Lukman. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa Ibu Bima Dalia. Yang selanjutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin. Sebenarnya yakin untuk apa itu? Kepada Ibu Rahma. Ya, Ya. saya mencoba menjawab. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan visi dan misi yang kita rancang sendiri terkait dengan peserta didik itu adalah bahan. Bagaimana bahan akan kita olah menjadi produk yang diimpikan, produk yang berkualitas, tentunya begitu. Jadi kita sebagai guru tentunya juga harus membuat gerakan dan terobosan-terobosan baru. Tentunya ini nanti akan menjadi PR juga kerjasama khususnya untuk guru penggerak dalam mewujudkan visi misi dalam rangka mencetak peserta didik di SD Negeri Langgeng yang berakhlakul karimah, kemudian menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Insya Allah dengan semangat dan cita-cita kita dapat mewujudkan sekolah kita seperti visi misi yang kita harapkan. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih Ibu menjelaskan. PR untuk saya Ibu. Ya. Ayo, tambah beban sedikit bisa saja. Untuk pertanyaan yang nomor 6, mungkin saya yang akan menjawab. Saya dan guru lain sekolah paham bahwa dengan meningkatkan kompetensi diri dan kolaborasi kerjasama antar guru, antar pengasuh Jawa dan pemangku kepentingan, saya yakin bisa mewujudkan harapan-harapan itu, harapan-harapan warga Desa Langgeng, tentunya harapan SD Negeri Langgeng. Demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyimpulkan 6 pertanyaan tadi. Dari paparan tadi yang luar biasa, sedikit saya simpulkan itu. Dengan meningkatkan kompetensi diri, berkolaborasi dengan teman sejawat, kita bisa menciptakan peserta didik yang sadar akan pentingnya pendidikan, berilmu, berakhlakul karimah, dan berprestasi sesuai karakter dan bakat tiap murid. Tentunya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengedepankan nilai-nilai religius, karena kami yakin Bapak Ibu, mereka adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi yang besar di masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah diskusi yang kedua. Apakah visi sekolah yang sudah kita sepakati bersama kepala sekolah sudah berpihak kepada murid?
kepada Ibu Rahmat, barangkali mau menanggapi pertanyaan yang kedua. Saya mencoba jawab tentang visi sekolah, apakah sudah berpihak kepada murid. Menurut pendapat saya, visi yang telah dicanangkan di SD Negeri Langgeng telah berpihak kepada murid. Ya, karena visinya sendiri adalah menghasilkan peserta didik berbudi pekerti luhur, berilmu dan berprestasi dengan mengedepankan nilai-nilai religius, pendidikan karakter dan budaya bangsa. Saya akan memulai dari menghasilkan peserta didik berbudi pekerti luhur, berilmu. Di SD Langgeng ada beberapa pembiasaan yang kami berharap pembiasaan tersebut adalah dalam rangka membiasakan mereka mempunyai budi pekerti luhur, seperti pembiasaan sebelum belajar, yaitu berdoa dengan ada beberapa rangkaian doa yang kami harap para siswa di sini mempunyai vertikalisasi dengan Tuhan, dengan Allah lebih dalam lagi sebelum mereka belajar. Kemudian ada pembiasaan 1 bulan sekali, yaitu mohon maaf, namanya apa ya Pak? Ya, Jumat Reji. Mohon maaf ya. Itu juga dalam rangka pembentukan akhlakul karimah. Kebiasaan sopan santun yang tiap-tiap kelas dipraktekkan, baik berupa salam sebelum masuk di gerbang sekolah di jam masuk pertama, itu adalah bukti bahwa usaha kami untuk mencetak siswa di SD Negeri Langgeng berbudi pekerti luhur. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah SD Negeri Langgeng kurun waktu saya di sini sudah 18 tahun. Jadi saya katakan 10 tahun yang jalan, 10 tahun yang sudah berjalan. Beberapa prestasi mengembirakan seperti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, kemudian telah berbicara. Kemudian beberapa kali lomba bercerita untuk Karpusda provinsi sudah 2 kali. Kemudian ada juga Hitoba juga berbicara. Jadi SD Negeri Langgeng alhamdulillah untuk kancah Kabupaten Tegal memang sudah bisa berbicara, tetapi untuk di provinsi mungkin menjadi PR karena masih harus terus belajar. Inilah yang barangkali menjadi PR buat kami, agar prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SD Negeri Langgeng lebih meningkat lagi di tahun-tahun ke depan. Tentunya dengan keberadaan guru penggerak sekali lagi adalah harapan kami SD Negeri Langgeng agar lebih maju lagi prestasinya, lebih maju dibanding tahun sebelumnya. Begitu ya Bu. Dan alhamdulillah kami juga ada beberapa tenaga yang baru, masih fresh graduate. Tentu dari mereka sumbangsi ide dan gerakannya kami harap akan membentuk prestasi-prestasi yang luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Begitu ya Pak Lukman. Jadi visi di SD Langgeng sudah terrealisasi, dan harapan kami mudah-mudahan dengan adanya program guru penggerak SD Negeri Langgeng akan semakin maju. Demikian Pak Lukman. Terima kasih Bapak Ibu yang mewakili sedikit penguatan. Betul sekali apa yang dikatakan Ibu Rahmawati bahwa SD Negeri Langgeng sudah meraih juara 1 Ibu negara tingkat kabupaten pada tahun 2022, terus juara 4 camat tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah juara Adam
dan juara Macapat Putri dengan kecamatan. Semua itu tidak lain adalah berkat tangan-tangan hebat dari kalian itu, terutama Ibu Magdalena. Ya, sangat luar biasa. Selanjutnya itu, ya. Soal yang ketiga, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan murid dari segala sisi. Pada Ibu Novi, ya, Ibu Novi mau jawab poin saya apa bisa ya? Boleh ya. Baik, terima kasih. Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Nah, program yang ada di SD Negeri Langgar itu terdapat program unggulan yaitu Panca Budaya SD Negeri Langgar. Yang pertama, budaya sepak selama pagi, yaitu seorang guru harus mampu menjadi role model atau contoh bagi pasukan peserta didik untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SD Negeri Langgar. Yang kedua yaitu budaya bullying, bersih lingkungan, yaitu semua warga sekolah bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan indah sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, aman, bersih, sehat. Nah, yang ketiga yaitu budaya jasmani sehat, yaitu menciptakan semua warga sekolah yang sehat jasmani dengan berolahraga atau senam bersama setiap hari Jumat dan hari Rabu. Dan minggu ketiga itu senam kalau minggu terakhir itu sehat. Nah, budaya yang selanjutnya adalah JUS, Cintikan Uang Saku, yaitu menciptakan rasa peduli terhadap sesama dengan memberikan sebagian uang saku dari peserta didik untuk beramal dan peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah budaya pemalu, perilaku malu, yaitu pembiasaan semua warga sekolah malu tentang bapak terlambat, malu tidak disiplin, malu membuang sampah sembarangan, atau malu tidak mengerjakan tugas sekolah. Nah, program itu yang ada di SPSD. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Novi Kamayanti yang telah memaparkan panca budaya. Bahwa memang itu di SD Negeri Langgar ada yang namanya budaya sepak, budaya selamat pagi, di mana guru SD Negeri Langgar memberikan contoh yang baik, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan anak setiap pagi bergantian dulu. Jadi ada jadwalnya itu. Setiap pagi kita akan standby di gerbang SD Negeri Langgar. Yang kedua adalah budaya jasmani sehat, karena saya yakin di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Ya, dan yang ketiga adalah budaya civitas bangsaku. Jadi kita melatih anak-anak untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Setiap hari Jumat ada dansos yang kita sisihkan untuk kepentingan sosial, seperti ada anak yang sakit, terus ada orang tua yang meninggal dunia dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah budaya bersih lingkungan, seperti yang dikatakan Bu Novi,
lingkungan yang bersih adalah yang bisa membuat kita nyaman, aman dalam belajar. Dan yang terakhir budaya Jumat Religi. Ini adalah program baru yang sudah dicanangkan oleh Ibu Mahdaniyah, yaitu Jumat Religi yang harapannya seperti yang dikatakan Ibu Rahmawati adalah hubungan vertikal antara makhluk dengan sang Khalik. Dengan adanya Jumat Religi, semoga bisa meningkatkan akhlakul karimah peserta di SD Bilangan. Selanjutnya adalah komunitas atau praktisi SD Bilangan. Bahwasanya Ibu, saya sudah membentuk sebuah komunitas atau praktisi yang mana komunitas itu dari kelas 1, guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang melatar belakangi kenapa mengambil guru kelas 1 dan guru kelas 4 sebenarnya adalah untuk menguatkan relima. Kita bisa sharing ide, sharing gagasan, kita bisa bertukar narasumber dari kelas 1 dan kelas 4. Ternyata Bapak Ibu, komunitas ini harus berkembang. Ternyata bukan hanya Relima saja, tapi harus program-program yang lain seperti Jumat Religi harus kita sentuh agar bisa sukses ke depannya. Berikut adalah aksi nyata saya. Karena sedikit demi sedikit proses pembelajaran sudah saya ubah, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, saya sudah membuat program sejak hari Rabu, yaitu Rabu Kreatif, yang mana saya menginginkan peserta didik yang kreatif, mandiri, sehingga tidak kalah dengan sekolah yang lain. Yang kedua, aksi nyata saya yaitu makan sehat. Jadi mohon izin Ibu Rahma, saya sering bilang ke Mas Ajun bertanya ke bawah, akan bawah seperti itu. Teman, kenapa kok saya menghimbau kepada anak-anak untuk membawa bekal? Banyak kasus itu. Kemarin anak saya anggap operasi usus karena sering makan makanan yang kurang sehat, bumbuan takar, makro dan sebagainya. Yang kedua, di SDPK Muka kemarin kasus lagi yaitu ginjal bocor itu mengatakan itu mungkin karena sering mengkonsumsi minuman yang kurang sehat. Jadi saya mengimbau kepada Ibu wali kelas 3 untuk tetap mengizinkan anak untuk membangun program. Selanjutnya yaitu prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan di SD Bilangan, yaitu saya ingin meningkatkan akhlakul karimah pada peserta didik dengan kajian kita ta'lim ta'alim. Kemarin saya sudah sharing sama Bu Niti bahwasanya saya tidak membuat program baru jaga yang berharap apa sih saya programnya apa saja. Jadi mohon maaf karena SD Langit sudah kebanyakan program. Jadi saya berusaha bagaimana saya bisa menempatkan diri dari program-program yang sudah ada di SD Langit. Saya ingin mensisipi program yang sudah dibuat oleh Ibu Mahdaniyah, yaitu mensisipi kajian kita ta'lim ta'alim. Tentunya pemikiran ini tidak sembarangan. Saya yakin karena di sini Ibu banyak sekali narasumbernya. Yang pertama adalah Ibu Rahmawati, dia seorang maestro sastra, ustadzah, keluaran pondok pesantren. Padahal prestasinya Bu di tangan beliau bisa mengatakan statistik yang luar biasa sampai jenjang provinsi. Dan yang kedua adalah ada Ibu Mahdaniyah, anak seorang kiai ternama di desanya, ustadzah juga. Jadi saya itu tidak kebingungan mencari
narasumber. Jadi dalam istihara saya, apa sih ya yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya melihat bahwa narasumbernya saya sudah luar biasa, dan semoga apa yang saya harapkan bisa terlaksana dengan baik. Jadi mulai dari pengajian, nanti ada dari tombol itu harapannya berisi tentang pengajian dan saling berdoa. Jadi bukan hanya saya yang mendengarkan, anak yang mendengarkan, tapi kita semua bisa mengaji bersama-sama, kita taklim bersama. Mungkin keprakasan ibadah yang saya lakukan di SD Lampung ke depannya. Nah, untuk poin D, jika visi sudah berpihak kepada murid, ajar pada sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid setelah visi dirumuskan. Ajar pada sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh sekolah. Mungkin ini tidak akan saya bahas itu, karena saya yakin bahwa visi SD Lampung sudah sesuai dan sudah berpihak kepada murid yang nantinya akan relevan dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan berharap pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kesimpulan itu, sebelum kesimpulan saya berikan, mari kita simak dulu video berikut ini. Gimana itu tidaknya? Bagus ya itu, bagus sekali itu. Kesimpulannya adalah nanti ada anak kecil ya itu ya. Anak kecil itu ibarat saya itu. Saya yang masih kecil yang ingin mewujudkan visi SD Negeri Lampung, akan tetapi saya tidak akan mampu untuk mewujudkannya tanpa bantuan dan kolaborasi dari Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan pemangku kepentingan SD Negeri Lampung. Sekian paparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sangat
sangat menarik nih Bapak Ibu nih. Kemudian untuk acara berikutnya penguatan pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Nurni Amali. Kepadanya dipersilakan. Matur nuwun. Terima kasih ya dari paparan diskusi oleh CGD saya yaitu Bapak Lukman Fauzi. Subhanallah, luar biasa. Ya, sekali lagi beri aplaus dulu buat Pak Fauzi. Jadi dari mulai awal ya tentang visi ya, tadi visi setiap anak itu pasti punya visi, bahkan kita saja sebagai pasangan keluarga mesti punya visi juga ya Bu. Apalagi di sini sebuah instansi sekolah ya pasti punya visi yang sangat besar. Sehingga tadi sudah ditayangkan ya filmnya yang insya Allah menginspirasi buat kita bahwa visi itu adalah impian, cita-cita, arahan ke depan yang akan kita capai. Kita memimpikan siswa kita menjadi anak atau siswa atau peserta didik yang berakhlak mulia, ya, kemudian yang berprestasi, ya, unggul dalam prestasi, berluhur, kemudian yang berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Lukman ya, sebagai visi guru penggerak, saya nilai sudah sesuai atau sudah selaras dengan visi yang ada di SD Langgeng ini, SD Langgeng ini. Kemudian di situ dipaparkan juga bagaimana langkah-langkahnya supaya menjadi sebuah visi. Tadi sudah ada kalimat rumpang atau kalimat pertanyaan pemantik ya, yang nantinya itu sebagai dasar rumusan untuk menyusun sebuah visi. Dan dalam penyusunan visi itu juga tidak sembarang ya, tidak hanya sebatas tulisan atau coret-coretan, tapi itu digodok ya, dirembuk, didiskusikan oleh semua stakeholder yang ada ya, baik itu kepala sekolah, warga sekolah Bapak Ibu, ataupun komite, ataupun pemangku, pejabat sekitar dan sekitarnya ya, sekitar masyarakat. Itu semuanya berkumpul untuk mendiskusikan visi. Dan visi itu bukan harga mati atau kitab suci Bu, yang tidak berubah. Visi itu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan kurikulum baru. Kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Di situ arahannya adalah bahwa setiap sekolah memimpikan atau mencita-citakan siswanya untuk berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama tadi berketuhanan dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, yang utama. Dan ini insya Allah juga sudah ada tersirat di visi sekolah SD Langgeng ini, yang memimpikan murid itu yang berakhlak mulia, berbudi luhur. Itu kan sudah mencerminkan profil belajar Pancasila yang pertama. Kemudian memimpikan juga muridnya itu nanti berprestasi, ya, berilmu dan berprestasi. Itu juga sudah mensiratkan dari profil belajar Pancasila, yaitu bernalar kritis ya, dan kreatif. Siswa yang punya nalar tinggi, nalar baik dan kreatif tentunya akan berprestasi ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di SD Negeri Langgeng ini tidak hanya sekedar tulisan visinya bunyinya seperti itu ya Bu, tapi alhamdulillah sudah terwujud ya, karena anak-anak siswa yang ada di SD Langgeng ini subhanallah sudah bisa berprestasi dalam akademik maupun non akademik. Itu luar biasa. Berarti
kolaborasi dari Bapak Ibu semuanya ya untuk membentuk anak-anak kita, untuk mewujudkan anak-anak kita itu tercapai. Ya, tidak hanya berupa slogan saja. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan juga kedepannya akan selalu meningkat ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu. Apalagi sekarang teknologi itu semakin canggih ya, kebinekaan global itu juga tantangan buat kita. Semoga siswa kita itu tidak tergilas dengan teknologi, tapi siswa kita itu bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Kemudian budaya bangsa ya, tadi berkebinekaan global. Nah, siswa di sini juga insya Allah menjunjung budaya daerah ya. Terbukti mungkin pada penguatan profil pelajar Pancasila ada praktek ya pembuatan kerajinan budaya lokal ya Bu, kearifan lokal, misalkan pembuatan batik ya, karena di sini terkenal dengan batiknya ya. Jadi mungkin praktek pembuatan batik ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi ketika pendampingan secara coaching, sudah cerita Bu di sini sudah pernah praktek batik yang pakai kelereng, batik celup gitu ya. Itu suatu yang luar biasa. Anak itu jadi bisa mandiri ya. Kemudian bisa bergotong royong seperti yang ada di profil pelajar Pancasila ya, dimensinya ada mandiri dan bergotong royong karena mereka itu berkolaborasi. Yuk bareng-bareng yuk bikin batik celup, yuk bareng-bareng bikin rangkaian apa itu tadi Pak Fauzi cerita, rangkaian apa itu? Praktek apa? Oh iya, itu rangkaian ya dari beberapa bentuk ya, miniatur lah sepeda motor ya. Jadi anak itu jadi bisa bernalar kritis. Oh ternyata cara bikinnya seperti ini ya. Selama ini hanya tahu oh itu batik bagus, oh itu batiknya ibu saya bagus sekali ya. Tapi gimana ya cara membuatnya? Ya itu dengan penguatan profil belajar Pancasila itu mereka langsung mendapatkan pengalaman yang mengasah cara berpikir mereka. Kemudian tadi bergotong royong, bareng-bareng, kolaborasi ya, karena visi itu sifatnya kolaboratif ya. Jadi tidak hanya menyemangati, gerak juga, kolaborasi juga. Jadi kalau cuma semangat aja nggak gerak ya nggak bisa terwujud ya Bu. Jadi ada semangat, ada gerakan dan ada kolaborasi. Kalau yang bergerak hanya Fauzi saja, ya tidak bisa terwujud tanpa adanya kolaborasi dari teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya guru penggerak, calon guru penggerak ini Pak Fauzi mudah-mudahan nanti lulus dan mudah-mudahan bisa menyemangati, menggerakkan ibu-ibu, bapak-ibu semuanya untuk menyusul, karena CGP itu sampai angkatan ke-13. Jadi sampai angkatan ke-13 kita sudah menginjak angkatan 10 ya. Angkatan 10 mudah-mudahan nanti ada yang menyusul di antara teman-teman di sini. Oh sudah ada, alhamdulillah. Subhanallah. Berarti nanti ini saya malah merinding Pak. Jadi semakin menggelora ya Bu ya untuk selalu melaksanakan perubahan transformasi pendidikan supaya apa yang dicita-citakan dari tujuan nasional pendidikan itu terwujud, dan apalagi sudah di breakdown ke visi dari sekolah masing-masing. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar slogan saja, tapi insya Allah saya percaya dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Fauzi dengan rekan-rekan semua diskusi tadi, itu subhanallah visi dari SD Negeri Langgen sudah terwujud ya. Plus mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi ya siswa-siswa yang berakhlak mulia, siswa-siswa yang berprestasi
berprestasi akademik maupun non akademik. Amin. Kemudian untuk prakarsa perubahan tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Fauzi ya. Tadi sempat cerita sama saya, Bu, sebenarnya berat banget loh jadi CGP. Katanya seperti itu. Kenapa Pak? Iya Bu, disoroti terus ya. Nah, Pak Lukman ini perubahannya apa? Jadi seperti itu ya. Ya kita saling aja. Ya. Apalagi ini Pak Lukman masih sepertiga proses Bu. Sampai nanti kan pendampingan ke-6, kemudian sampai loka karya ke-7. Jadi baru ya sedikit lah, mohon bersabar. Ini belum kelihatan banget mungkin ya Pak, belum, baru ancang-ancang. Tapi insya Allah dengan perubahan yang sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi mungkin ya Bu ya, nanti lama-lama menjadi suatu agenda yang besar buat SD Langgar ini. Tadi dalam prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Pak Lukman yaitu tentang meningkatkan akhlakul karimah pada peserta didik dengan kajian kitab taklim ta'alim. Itu suatu gagasan yang luar biasa, suatu prakarsa yang luar biasa. Mungkin sudah mikir selama pendidikan guru penggerak ya Pak, kemudian selama berjalannya waktu teman-teman tuh kayaknya memperhatikan saya ya, aduh saya harus berbuat yang lebih nyata lagi, aksi nyatanya saya ya harus bergerak ya. Jadi bertahap mungkin ini tadi Pak Lukman ide cemerlangnya itu seperti itu prakarsanya, karena selama membuat ide itu Pak Lukman sudah menerapkan dari kanvas baja ya Pak Lukman. Kanvas baja. Baja itu merupakan singkatan dari pertama buat pertanyaan. Jadi Pak Lukman tuh sambil mikir apa ya yang bisa saya gerakan di sekolah ini, apa ya yang bisa saya lakukan supaya ada perubahan yang signifikan di sekolah ini. Ya mungkin sudah berubah tapi biar lebih baik lagi, tambah baik lagi dan terus baik lagi, meningkat ya. Jadi buat pertanyaan mungkin berapa hari merenung ya baik. Kemudian dari buat pertanyaan, oh iya nih, kemudian ketemu ambil pelajaran. Oh ternyata di SD Negeri Langgar ini yang perlu saya prakarsai perubahan itu yang ini, adabnya nih, adab taklim ta'alimnya, mungkin adab dari sopan santunnya anak didik kita mungkin belum 100% memahami, perlu dikaji ulang, perlu diberikan penguatan, perlu diberi pencerahan mungkin anak-anak kita. Jadi ambil pelajaran itu baca B, A, terus G, gali mimpi ya. Jadi kalau terus bermimpi ya, digali terus. Kenapa kok saya ngambil ini ya, karena pengen nanti tuh anak-anak saya lebih sopan ya, lebih menghormati bapak ibu guru ya. Kemudian lebih mulia akhlaknya insya Allah. Jadi digali terus mimpinya. Kemudian jabarkan rencana ya, baca J-nya itu jabarkan rencana. Oh iya sudah, setelah saya menemukan ide ini dijabarkan. Kira-kira kapan ya pelaksanaannya? Siapa saja yang insya Allah Pak Lukman itu sudah melaksanakan diskusi dengan seoptimal mungkin dari mulai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan bisa memberi semangat dari Bapak Ibu semuanya, dan tadi utamanya bahwa Pak Lukman adalah sosok seseorang ya, seorang individu, jadi tidak bisa bergerak tanpa kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk acara terakhir penutup atau doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Tafsir SPK. Kepadanya dipersilakan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah,